Mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Jadi mencintai Tuhan ini tidak tergantung hal-hal yang dapat membawa kita pada perasaan-perasaan yang meluap-luap. Jadi mencintai Tuhan dalam pengertian yang diberikan Santa Teresa Avila, mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Mengabdi Tuhan dengan tulus. Ya, kadang-kadang orang berpikir saya mencintai Tuhan, tetapi selalu hitung-hitungan sama Tuhan, cuan-cuanan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berikan misalnya 1.000 rupiah kepadamu, maka kembalikan pada saya 1 juta. Ya, hal-hal seperti ini terjadi dan ya, saya pernah mengalami beberapa tahun lalu ketika masih tinggal di Surabaya ya. Satu pagi ya, jadi sebelum berangkat mengantarkan anak sekolah, sebelum kemudian kerja, ada kemudian 2 orang datang. Lalu kemudian di pagar, lalu mereka menyampaikan, "Pak, saya ingin ikut agama Bapak." Loh, kenapa? Karena katanya kalau ikut agama Bapak, saya bisa jadi kaya. Waduh, ya kemudian saya berikan penjelasan, tetapi dalam hati saya pikir, memangnya kekristenan ini sama dengan pesugihan ya? Ternyata tetapi realitas seperti ini ada, yaitu orang datang mencintai Tuhan bukan dengan tulus. Saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan itu untuk Tuhan, tetapi kemudian ada embel-embelnya. Mana upahku Tuhan? Ya, tetapi ditekankan Santa Teresa Avila, mencintai Tuhan dengan tulus. Tulus artinya apa? Mencintai Tuhan demi dirinya sendiri, ya, tanpa pamrih. Jadi kemudian kita sadar kalau kita mencintai Tuhan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan kemudian juga dengan kekuatan jiwa. Artinya apa? Santa Teresa Avila dalam tulisan-tulisannya, baik Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, mereka menggembleng jiwa untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat, bukan jiwa-jiwa yang cengeng. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Santo Paulus, bukan hanya susu, tetapi juga harus siap diberi makanan keras. Jadi satu teguran Santo Paulus yang kemudian seolah-olah hanya minumnya susu terus, belum siap diberikan makanan keras. Tetapi dalam hal ini, ketika kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan juga mau mendidik kita, mau menggembleng kita. Jadi kita perlu juga mengabdi Tuhan dengan kekuatan jiwa dan juga kerendahan hati sebagai dasar dan fondasinya, menyadari siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Kita bukan apa-apa, kita bergantung secara total kepada Allah. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Demikian yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri. Jesus, I adore.